Setiap kali marifatnya, pengenalannya akan Allah, asma, nama-nama, sifat dan perintah Allah meningkat, maka akan semakin teguh keyakinannya untuk menyatakan yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Ungkapan Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi di atas sudah sedemikian jelas dalam menyebut buruk apa yang oleh Allah dianggap buruk dan menyebut baik apa yang oleh Allah dianggap baik. Yang sejalan dengan ungkapannya itu adalah apa yang dikemukakan oleh Abu Abbas Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti dalam buku Syar'nya. Di dalam buku itu ia menyebutkan kaidah kefanaan dan ketidakberdayaan, di mana ia mengatakan kefanaan merupakan ungkapan dari ketidakberdayaan seorang hamba karena adanya Tuhan dan kekuatan kesadaran akan keberadaan Tuhan itu di dalam dirinya. Sehingga hal itu juga yang menjadikan keyakinannya akan keberadaan Allah dan pemahamannya terhadap sifat-sifat Allah semakin bertambah. Lalu dengan demikian itu ia tercengang keheranan seperti seseorang yang tercengang oleh munculnya permasalahan besar pada dirinya secara tiba-tiba. Bahkan mungkin saja akan hilang kesadarannya karena munculnya permasalahan penting tersebut. Perumpamaan dirinya sama dengan orang yang berdiri di hadapan seorang penguasa besar yang sangat berpengaruh, sehingga kewibawaan dan kekuasaan yang disaksikannya menjadikannya tercengang. Ini hanyalah sebuah perumpamaan, padahal hakikat permasalahannya lebih dari yang demikian itu. Lalu bagaimana dengan orang yang menyaksikan keesaan Allah Azza wa Jalla, sehingga ia temukan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bergerak kecuali atas takdir dan kehendak Allah. Di hadapan Allah, semuanya itu bagai debu. Yang demikian itu dapat dirasakan dan ditemukan seorang hamba melalui penglihatan hati kecil secara benar, yang ditempuh setelah tasfiyah, mensucikan kehidupan kaum muslim dari dosa-dosa kesyirikan dan membersihkan sunnah Nabi dari riwayat-riwayat palsu, dan berlatih mengamalkan syariat dan memikul beban yang terdapat pada syariat itu sendiri, juga dengan cara menghiasi diri dengan akhlak Islam supaya dengan demikian itu Allah membersihkan semua kotoran dari dalam diri hamba Allah dan menyingkapkan bagi hatinya tabir sehingga ia dapat melihat hakikat segala sesuatu. Ketika tampak oleh seorang hamba cahaya musyahadah, penglihatan, penyaksian, hakiki yang bersifat rohani yang menunjukkan pada keagungan dan keesaan Allah, hilanglah keberadaan yang ada pada hamba tersebut, laksana hilangnya waktu malam karena cahaya matahari. Pada saat itu iman dan keyakinannya pun semakin bertambah. Bahkan mungkin keimanannya tersebut menutup hatinya dari segala sesuatu sehingga keberadaannya seperti hayalan yang tegak berdiri beribadah di hadapan Sang Maha Kuasa. Setelah itu penglihatan dan kesadarannya yang benar akan kembali kepadanya dalam melihat segala sesuatu. Demikian itulah keberadaan yang sesungguhnya, di mana ia dapat melakukan segala sesuatu dengan mendapatkan pancaran iman dan keyakinan. Bahkan lebih dari itu ia akan merasakan adanya wujud lain yang oleh Allah Azza wa Jalla ia diperkenankan untuk melihatnya. Sehingga ia pun sampai pada makam yang dituju setelah melalui berbagai rintangan dan halangan. Sisi lainnya adalah bahwa seorang hamba yang fani tidak kekal pada saat kefanaannya itu berlangsung sebelum sampai pada makam kebakaan, keabadian, maka hatinya akan tertutup dari sikap zuhud, sabar dan wara menjaga diri. Yang demikian itu tidak berarti bahwa makam-makam tersebut lepas dari seorang hamba, tetapi berarti bahwa tempat musyahadah, penyaksian telah disingkirkan dari dalam hatinya dan hanya dapat bernaung pada keadaan yang dirasakannya. Jika hati seorang hamba itu diperiksa,
maka akan ditemukan di dalamnya kezuhudan, kewaraan, hakikat rasa takut dan berharap tertutup oleh tumpukan berbagai keadaan wujudiyah yang mempersempit hati untuk bergerak. Jika Anda telah mengetahui hakikat tersebut di atas, niscaya akan terungkap permasalahan yang terkandung dalam ungkapan. Sesungguhnya musyahadah, penyaksian seorang hamba terhadap hukum tidak menjadikannya meninggalkan upaya menyebut baik pada kebaikan atau menyebut buruk pada keburukan karena keberhasilan yang telah diperolehnya dalam memahami makna hukum. Artinya, bahwa sifat hukum Allah memenuhi pandangan hatinya, sehingga ia dapat menyaksikan ketentuan, kebijakan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu. Selain ia juga dapat menyaksikan segala sesuatu itu bersumber dari keputusan, ketentuan, dan kehendak Allah. Hal itu disebut sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh. Karena pandangan seorang hamba terfokus pada Tuhannya dalam setiap ketetapan yang berlaku di alam jagat raya ini. Dalam pengamatan terhadap hukum dan ketetapan yang darinya bersumber berbagai tindakan itu menyatu hatinya. Dan karena kelemahan hatinya saat penyatuan tersebut, maka hatinya tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Abbas Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan itu mempunyai dua sisi. Satu, sisi yang berkaitan dengan Tuhan, yaitu berupa qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir Allah yang ditetapkan baginya. Dan dua, sisi yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, yang darinya amal perbuatan itu bersumber. Dan seorang hamba itu mempunyai dua pengamatan. Pertama, pengamatan terhadap sisi yang pertama, dan pengamatan terhadap sisi yang kedua tersebut di atas. Suatu kesempurnaan akan terwujud jika salah satu dari kedua pengamatan itu tidak hilang sehingga ia dapat menyadari qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, takdir, dan kehendak Allah. Dan pada saat yang bersamaan ia juga menyaksikan perbuatan, kejahatan, dan atau ketaatan. Dengan demikian itu, ia dapat menyaksikan makna ketuhanan dan penghambaan, sehingga dalam hatinya menyatu makna firman Allah Azza wa Jalla, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Al-Takwir 28. Juga firman-Nya, dan kalian tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali jika dikehendaki Allah. Al-Insan 30. Demikian juga dengan firman-Nya, sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki, niscaya ia mengambil pelajaran darinya, Al-Quran. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang kita patut bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Al-Mudatsir 54-56. Di antara manusia ada yang membuka hatinya untuk memberikan tempat bagi kedua hal tersebut di atas. Tetapi ada juga yang tidak memberikan tempat di hatinya bagi bersatunya dua hal itu. Sehingga ia hanya melihat pada sisi ketaatan dan kemaksiatan dengan mengesampingkan penglihatan terhadap ketetapan Tuhan tetapi tidak mengingkarinya. Sehingga dengan demikian itu tidak tampak olehnya kecuali bekas dari perbuatan yang dikerjakannya itu dan ketetapan syariat. Yang demikian itu tidak akan membahayakannya jika keimanan pada ketetapan Allah itu bersemayam dalam hatinya. Ada juga yang hanya melihat pada ketetapan dan takdir Tuhan dengan mengesampingkan pengamatan terhadap usaha, ketaatan, dan kemaksiatan terhadap Allah. Jika ia tidak melihat suatu perbuatan,
Lalu bagaimana mungkin ia akan menyatakan bahwa perbuatan itu baik atau buruk? Yang demikian itu juga tidak membahayakan dirinya jika pengetahuannya akan kebaikan dan keburukan amal perbuatan sudah bersemayam dalam hatinya. Lalu di mana posisi hal tersebut di atas dari argumen musuh-musuh Allah, di mana mereka berihtijaj, berargumen dengan mengemukakan kehendak dan takdir Allah untuk menghapuskan perintah dan larangan Allah. Selain itu, mereka juga mengemukakan bahwa semua perbuatan mereka, baik amal kebaikan maupun maksiat, adalah ketaatan. Karena semua perbuatannya itu sejalan dengan kehendaknya yang telah ditetapkannya berupa takdir. Seandainya mereka disulut kemarahannya oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau hak-hak mereka ditindas, niscaya mereka akan menyatakan bahwa perbuatannya itu bukan sebagai sebuah ketaatan meskipun perbuatan itu sejalan dengan kehendak orang tersebut. Dengan demikian, tidak ada yang berihtijaj, berargumen dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniadakan perintah dan larangan Allah kecuali orang yang paling bodoh, tersesat lagi mengikuti hawa nafsunya sendiri. Perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla setelah Allah menceritakan musuh-musuhnya argumen mereka dengan menggunakan kehendak dan takdir Allah untuk meniadakan apa yang diperintahkan Rasul-Nya kepada mereka. Katakanlah, Allah mempunyai alasan yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberikan petunjuk kepada kalian semuanya. Al-An'am 149. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai alasan atas mereka berupa para rasul, kitab-kitabnya serta penjelasan mengenai apa yang memberikan manfaat dan madarat, bahaya, serta anugerah keimanan pada perintah dan larangan Allah. Selain itu, Dia juga memberikan pendengaran, penglihatan, dan akal, sehingga dengan demikian itu, alasan yang jelas lagi kuat telah berdiri tegak atas mereka, sehingga gugurlah alasan mereka yang sesat yang dikemukakan mereka atas diri Allah, kehendak dan takdir Allah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyempurnakan alasannya itu melalui firman-Nya, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberikan petunjuk kepada kalian semuanya. Al-An'am 149. Yang demikian terkandung makna bahwa hanya Allah lah yang berhak menyandang keesaan dan mengendalikan semua makhluknya, yang tiada Tuhan selain Allah. Lalu bagaimana mereka masih saja menyembah Tuhan selain Allah, padahal penetapan takdir dan kehendak Allah itu merupakan bagian dari kesempurnaan alasan Allah yang jelas lagi kuat atas diri mereka. Segala sesuatu itu hanyalah milik Allah dan segala selain Allah itu akan binasa. Dengan demikian, ada sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir serta kehendak Allah itu merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa tauhidullah, menyatukan Allah. Namun orang-orang zalim dan ingkar menjadikannya sebagai alasan bagi mereka untuk berbuat syirik kepada Allah. Jika Anda saja mengetahui hal tersebut, maka Nabi Musa alaihi salam lebih mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala asma dan sifat-sifatnya daripada hanya sekedar mencela suatu dosa yang pelakunya telah bertaubat darinya. Dan ia, Musa, sendiri telah diberikan petunjuk dan dipilih sebagai nabinya. Sedangkan Adam lebih mengenal dan mengetahui Tuhannya daripada hanya sekedar beritijai, berargumen dengan menggunakan kada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir Allah Azza wa Jalla guna menghalalkan pelanggaran yang telah dilakukannya. Tetapi Musa hanya mencela Adam atas perbuatan maksiat, yang karena kesalahan tersebut anak cucunya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia.
Dalam hal itu, penyebutan kesalahan oleh Musa itu dimaksudkan sebagai peringatan bahwa kesalahan itulah yang menjadi penyebab musibah dan cobaan yang diterima oleh anak cucunya. Oleh karena itu, ia berkata kepada Adam, "Engkau telah mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga," sedangkan Adam sendiri berargumen dengan takdir atas musibah itu sendiri, di mana ia mengatakan bahwa musibah yang diterima anak cucunya itu disebabkan oleh kesalahannya yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaannya. Dengan demikian, ihtijai, argumen dengan takdir itu ditujukan pada musibah saja, atau dengan kata lain, apakah engkau mencelaku atas suatu pelanggaran yang telah ditetapkan bagiku dan kalian beberapa tahun sebelum penciptaanku? Demikian itulah jawaban Syaikh Abu Abbas Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti. Ada juga jawaban yang lain, yaitu bahwa argumen dengan takdir atas suatu dosa pada suatu sisi bermanfaat dan pada sisi yang lain bermudarat. Hal itu akan bermanfaat jika argumen itu dilakukan setelah terjadinya perbuatan dosa dan sudah ada usaha taubat darinya serta upaya tidak mengulanginya sebagaimana yang dilakukan Adam alaihi salam. Sehingga penyebutan takdir pada saat itu merupakan bagian dari tauhid dan pengenalan terhadap asma dan sifat-sifat Allah. Di lain pihak, penyebutan tersebut akan bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, karena ia tidak menolak dan meniadakan perintah dan larangan dengan takdir yang telah ditetapkan Allah, tetapi sebaliknya ia memberitahukan kebenaran yang mutlak akan keesaan Tuhan yang tiada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah. Hal itu diperjelas dengan ungkapan Adam kepada Musa alaihi salam, "Apakah engkau mencelaku karena aku mengerjakan suatu perbuatan yang telah ditetapkan bagiku sebelum aku diciptakan?" Jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan dosa, lalu ia bertaubat darinya sehingga seolah-olah perbuatan itu tidak pernah terjadi, kemudian ia diingatkan dan dicela seseorang, maka setelah itu tidak ada buruk baginya untuk berargumen dengan takdir seraya mengatakan bahwa hal itu telah ditetapkan baginya sebelum ini diciptakan. Karena dengan demikian itu, Adam tidak menolak takdir sama sekali dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk suatu kebatilan. Sedangkan sisi yang membahayakan pada masa sekarang maupun yang akan datang adalah jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan amalan wajib. Lalu dengan demikian itu ia mendapatkan celaan dari orang lain, tetapi setelah itu ia berargumen dengan takdir untuk tetap mengerjakan dan mengulangi perbuatan tersebut, maka argumen itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh beberapa orang untuk terus mengerjakan dan mengulangi perbuatan syirik kepada Allah seraya berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya." Al-An'am 148. Demikian juga dengan firman-Nya, dan mereka berkata, "Jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka." Malaikat. Al-Zukhruf 20. Mereka berargumen dengan takdir Allah Azza wa Jalla tersebut atas apa yang mereka kerjakan dan mereka sama sekali tidak menyesali perbuatannya itu serta tidak berusaha untuk meninggalkannya dan tidak mengakui kesalahannya itu. Sedangkan apa yang dilakukan Adam adalah argumen yang ia telah menyadari kesalahan dirinya, menyesali perbuatan tersebut, serta berusaha keras untuk tidak mengulanginya kembali. Dan yang jika ada orang yang mencelanya setelah itu ia mengatakan, yang demikian itu telah menjadi takdir Allah. Titik permasalahannya adalah bahwa celaan itu atas suatu perbuatan yang telah terjadi, maka argumen dengan takdir dapat dibenarkan. Tetapi jika celaan itu ditujukan atas suatu perbuatan yang sedang terjadi,
maka argumen dengan takdir tidak dapat dibenarkan. Jika ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah argumen dengan takdir ketika ia meninggalkan Qiyamul Lail dan dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam buku Sahihain, merupakan kumpulan kitab-kitab sahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah mengetuk pintu Ali dan Fatimah, lalu beliau berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian mengerjakan salat malam?" Setelah itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jiwaku berada di tangan Allah. Jika Allah berhendak untuk membangunkan, maka Allah pasti akan membangunkannya." Maka beliau pun kembali pada saatku katakan hal itu kepada beliau, dan sama beliau tidak melontarkan suatu kata pun kepadaku. Kemudian ketika beliau membalikkan punggungnya sembari menepuk pahanya, beliau membacakan ayat, "Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah." Al-Kahfi 4. Bahwa Ali bin Abi Thalib tidak argumen dengan takdir untuk meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan suatu larangan, tapi ia hanya menyatakan bahwa dirinya dan Fatimah berada di tangan Allah. Jika menghendaki, maka dia akan membangunkan mereka berdua dari tidur mereka. Dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ketika para sahabat tertidur di suatu lembah. "Sesungguhnya Allah telah mencabut arwah kita kapan saja Dia menghendakinya, dan mengembalikannya kapan saja Dia menghendakinya." Argumen seperti itu dibenarkan dan diperkenankan karena orang tidur secara tidak berlebihan, dan berargumen dengan takdir secara tidak berlebihan pula dapat dibenarkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan dalam berargumen dengan takdir pada suatu masalah yang bermanfaat bagi seorang hamba, yaitu seperti yang terkandung dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam buku sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Pertahankanlah apa yang bermanfaat bagimu, memohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan melemahkan diri. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka jangan kamu katakan, 'Seandainya saja aku tidak mengatakan ini dan itu,' tetapi katakanlah, 'Allah telah menakdirkan, dan apa yang dikehendakinya akan dikerjakannya.' Sesungguhnya kata "lau seandainya" merupakan kata yang memberikan kesempatan bagi perbuatan syaitan. Hadits di atas mengandung beberapa unsur iman yang paling penting. Salah satunya adalah bahwa Allah menyandang sifat pencinta, dan Dia benar-benar mencintai. Kedua, Allah menyukai hal-hal yang sesuai dengan asma dan sifat-sifatnya, di mana Dia maha kuat dan mencintai orang mukmin yang kuat. Dia maha witir, ganjil, dan mencintai witir. Dia maha indah dan mencintai keindahan. Dia maha alim dan mencintai para ulama. Dia maha bersih dan mencintai kebersihan. Dia mukmin dan mencintai orang-orang mukmin. Dia itu juga muhsin dan mencintai orang-orang yang muhsin. Dia maha sabar dan mencintai orang-orang yang sabar. Dan Dia maha bersyukur dan mencintai orang-orang yang bersyukur. Bertolak dari hal di atas, kecintaannya kepada orang-orang yang beriman pun bertingkat-tingkat, di mana Dia lebih mencintai sebagian dari mereka atas yang lainnya. Dan dari hal di atas pula dapat dikatakan bahwa kebahagiaan seseorang itu tergantung pada usahanya untuk mengerjakan apa yang bermanfaat baginya. Dan yang demikian itu merupakan perbuatan terpuji dan mendekati kesempurnaan.
Dan jika ia mengerjakan suatu hal yang tidak memberikan manfaat baginya atau mengerjakan suatu hal yang bermanfaat baginya tetapi tanpa dibarengi usaha yang keras, maka ia telah kehilangan kesempurnaan sesuai dengan usaha yang ditinggalkan tersebut. Dengan demikian semua kebaikan itu terletak pada usaha keras untuk memperoleh dan mempertahankan segala sesuatu yang memberikan manfaat. Dan karena usaha dan kerja keras seseorang itu tergantung pada pertolongan, kehendak, dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memerintahkannya untuk memohon pertolongan kepadanya supaya ia dapat mencapai makam yang termuat dalam ayat. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu pula kami memohon pertolongan. Al-Fatihah 5. Salah satu bentuk usaha dan kerja keras yang dapat mendatangkan manfaat adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan tiada menyekutukannya. Dan ibadah itu tidak sempurna kecuali dengan pertolongannya. Oleh karena itu, Dia memerintahkan hambanya agar menyembahnya dan memohon pertolongan kepadanya. Dalam hadits tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu melemahkan diri, karena sifat lemah itu bertentangan dengan usaha dan kerja keras untuk memperoleh apa yang bermanfaat baginya dan juga bertentangan dengan perintahnya untuk memohon pertolongan kepada Allah." Dengan demikian, orang yang berusaha keras untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya bertentangan dengan orang yang lemah. Hal itu merupakan bimbingan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika seseorang tidak berhasil mencapainya, maka ia mempunyai dua keadaan. Pertama, keadaan lemah yang merupakan kunci bagi perbuatan syaitan, di mana kelemahan itu menyebabkan munculnya kata lau atau seandainya, dan kata itu sama sekali tidak ada mengandung manfaat. Sebaliknya, ia merupakan kunci adanya celaan, keputusasaan, kemarahan, dan kesedihan. Semuanya itu merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penggunaan kata lau tersebut. Dan beliau memerintahkan untuk menggunakan keadaan kedua, yaitu melihat dan memahami takdir yang jika telah ditetapkan baginya suatu ketetapan, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Dengan demikian itu, tidak ada yang lebih bermanfaat baginya selain memahami takdir dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengharuskan adanya takdir tersebut. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau mengatakan, 'Seandainya aku tidak mengerjakan ini dan itu.' Tetapi katakanlah, 'Allah telah menakdirkan dan apa yang dikehendaki akan dikerjakannya.'" Dengan demikian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi seseorang dalam dua keadaan, yaitu keadaan tercapainya apa yang diinginkan dan keadaan tidak tercapainya keinginan tersebut. Dan hadits ini mencakup penetapan takdir, usaha ikhtiar, dan ibadah secara lahir maupun batin dalam dua keadaan, yaitu keadaan tercapainya yang diinginkan dan tidak tercapainya keinginan tersebut. Bab 4. Takdir ketiga. Penetapan kebahagiaan, kesengsaraan, rezeki, ajal, amal, dan apa yang dialami janin di dalam perut seorang ibu. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian berkumpul di dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan 4 hal, lalu ditetapkan baginya rezeki, ajal, dan amalnya, apakah akan sengsara atau bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan selain Allah,
Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan mengerjakan amalan penghuni surga, hingga antara dirinya dengan surga tinggal satu depa. Lalu ia didahului oleh takdir bahwa ia akan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan mengerjakan amalan penghuni neraka hingga antara dirinya dengan neraka tinggal satu depa. Lalu ia didahului oleh takdir bahwa ia akan mengerjakan amalan penghuni surga sehingga ia pun masuk surga. Muttafaqun alaih. Dan dari Hudzaifah bin Usaid, ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, malaikat akan masuk suatu nutfah yang telah menetap dalam rahim seorang ibu selama 40 atau 45 malam. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, apakah ia akan sengsara atau bahagia?" Kemudian hal itu ditetapkan. Setelah itu ia mengatakan, "Ya Tuhanku, apakah laki-laki atau perempuan?" Maka hal itu pun ditetapkan. Selanjutnya dia menetapkan amal, bagian ajal, dan rezekinya. Lalu lembaran itu ditutup dengan tidak ditambah atau dikurangi. Dari Amir bin Wasilah, bahwasanya ia pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, orang sengsara adalah yang telah sengsara dalam perut ibunya. Dan orang bahagia adalah orang yang memberi nasihat mengingatkan orang lain. Kemudian ia mendatangi salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari. Selanjutnya ia memberitahukan mengenai ucapan Ibnu Mas'ud tersebut seraya bertanya, bagaimana seseorang akan merasakan kebahagiaan dengan amal orang lain? Maka Hudzaifah pun menjawab, apakah hal itu membuatmu terheran? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika suatu nutfah itu telah bersemayam selama 42 malam, maka Allah akan mengutus kepadanya satu malaikat, lalu ia membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit daging, dan tulangnya. Setelah itu malaikat itu berkata, "Ya Tuhanku, apakah ya nutfah ini laki-laki atau perempuan?" Maka Tuhanmu segera menentukan apa yang dikehendakinya, dan sang malaikat pun menulisnya. Setelah itu malaikat itu berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana ajalnya?" Maka Tuhanmu menentukan apa yang menjadi kehendaknya, dan malaikat pun menulisnya. Selanjutnya ia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana rezekinya?" Maka Tuhanmu menentukan rezekinya sesuai kehendaknya, dan malaikat pun menulisnya. Kemudian sang malaikat pun keluar dengan membawa lembar catatan melekat pada tangannya. Dan ia tidak menambah atau mengurangi apa yang telah diperintahkan kepadanya. Di dalam lafaz yang lain disebutkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nutfah itu berada di dalam rahim selama 40 malam, kemudian dipagari oleh malaikat. Zuhair bin Muawiyah mengatakan, aku kira ia mengatakan iya, malaikat itulah yang menciptakannya. Lalu ia mengatakan, ya Tuhanku, apakah ia laki-laki atau perempuan? Maka Allah menjadikannya laki-laki atau perempuan. Setelah itu malaikat berkata, ya Tuhanku, diciptakan normal atau tidak normal? Maka Allah pun menjadikannya normal atau tidak normal. Selanjutnya malaikat berkata, ya Tuhanku, bagaimana rezeki, ajal, dan akhlaknya? Maka Allah pun menciptakannya dalam keadaan sengsara atau bahagia. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, sesungguhnya ada satu malaikat yang diserahi tugas di dalam rahim. Jika Allah bermaksud menciptakan sesuatu dengan seizinnya dan selama sekitar 40-an malam, setelah itu disebutkan hadits seperti di atas. Dan hadits ini diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim.
Dari Anas bin Malik, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menugaskan satu malaikat di rahim, yang malaikat itu berkata, Ya Tuhanku, berupa nutfah, air mani, Ya Tuhanku, berupa segumpal darah, Ya Tuhanku, berupa segumpal daging. Jika dia hendak menetapkan ciptaannya, malaikat berkata, Ya Tuhanku, laki-laki atau perempuan, sengsara atau sejahtera, lalu bagaimana rezeki dan ajalnya? Maka dituliskan demikian itu di dalam perut ibunya. Muttafaqun alaih. Ibnu Wahab menceritakan, Yunus memberitahuku dari Ibnu Syihab bahwa Said bin Abdurrahman bin Handah memberitahukan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah hendak menciptakan suatu jiwa, malaikat yang bertugas di rahim berkata, Ya Tuhanku, apakah ia laki-laki atau perempuan? Maka Allah pun menetapkan kehendaknya. Kemudian malaikat berkata, Ya Tuhanku, apakah ia sengsara atau bahagia? Maka Allah pun menetapkan kehendaknya, lalu menuliskan di antara kedua matanya apa yang akan dialaminya sampai musibah yang akan menimpanya sekalipun. Ibnu Wahab menceritakan, Abdullah bin Luhaiyah dari Bahar bin Sawadah al-Jadami dari Abu Tamim al-Jaisyami dari Abu Zar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika nutfah, air mani, telah masuk dalam rahim selama 40 hari, maka malaikat pencabut nyawa akan mendatanginya dan membawanya naik menghadap Allah seraya berkata, Ya Tuhanku, ini adalah hambamu. Apakah ia laki-laki atau perempuan? Maka Allah pun menetapkan apa yang telah menjadi ketetapannya. Apakah ia akan menjadi sengsara atau bahagia? Tanya malaikat. Maka Allah pun menetapkan apa yang telah ditetapkan baginya. Ibnu Wahab juga meriwayatkan Ibnu Luhaiyah memberitahuku dari Ka'ab bin Alqamah dari Isa dari Hilal dari Abdullah bin Amr bin Aish. Ia mengatakan, jika nutfah itu telah berada di dalam rahim seorang wanita selama 40 malam, maka ia akan didatangi malaikat, lalu menarik dan membawanya naik menghadap Allah seraya berkata, Wahai Tuhan sebaik-baik pencipta, jadikanlah ia makhluk. Maka Allah pun menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu diserahkan kembali kepada malaikat. Pada saat itu sang malaikat berkata, Ya Tuhanku, apakah ia akan mengalami keguguran atau akan lahir sempurna? Kemudian Allah memberikan penjelasan kepadanya. Selanjutnya malaikat itu berkata lagi, Ya Tuhanku, apakah ia akan lahir seorang diri atau kembar? Lalu Allah menjelaskan kepadanya. Kemudian malaikat bertutur, apakah rezekinya diputuskan bersamaan dengan penciptaannya? Maka Allah menetapkan keduanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ia tidak mendapatkan kecuali dibagikan kepadanya pada hari itu. Jika ia memakan rezekinya, maka nyawanya pun dicabut. Abdullah bin Ahmad al-Ala memberitahuku, Abu Asyats memberitahu kami, Abu Amir memberitahu kami dari Zubair bin Abdullah, Ja'far bin Musab. Ia menceritakan, aku pernah mendengar Umar bin Zubair memberitahukan sebuah hadits dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya ketika Allah hendak menciptakan seorang makhluk, Dia mengutus satu malaikat, lalu ia memasuki rahim seraya berkata, Ya Tuhanku, untuk apa? Maka Allah bertutur, laki-laki atau perempuan atau terserah aku menciptakan di dalam rahim tersebut. Lalu berkata, Ya Tuhanku, apakah ia akan sengsara atau bahagia? Allah berkata, sengsara atau bahagia. Malaikat bertanya lagi, bagaimana ajalnya? Dia menjawab begini dan begitu. Malaikat bertanya lagi, bagaimana bentuk dan akhlaknya?
Dia menjawab begini dan begitu. Tidak ada sesuatu pun melainkan dia menciptakannya di dalam rahim. Dalam buku Al-Musnad disebutkan sebuah hadits dari Ismail bin Ubaidillah bin Abi Muhajir, bahwa Ummu Darda pernah menyampaikan kepadanya sebuah hadis dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla telah selesai melakukan 5 hal dari setiap hamba, yaitu ajal, rezeki, tempat pembaringannya, dan kesengsaraan atau kebahagiaannya. Ibnu Humaid menceritakan, Yakub bin Abdullah menceritakan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, jika nutfah itu telah berada di dalam rahim selama 4 bulan 10 hari, lalu ditiupkan padanya roh, kemudian bersemayam selama 40 malam. Setelah itu diutus kepadanya nutfah, malaikat, lalu menggendongnya di atas punggungnya serta menetapkan baginya sengsara atau bahagia. Diriwayatkan Ibnu Abi Khaitsamah dari Abdurrahman bin Mubarak, dari Hamad bin Yazid, dari Ayub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang bahagia adalah yang bahagia di dalam perut ibunya. Makanya jika kita berhubungan suami istri, wajib kita berdoa minta anak yang soleh dan bahagia dunia dan akhirat, dan makan makanan yang halal supaya si bayi mendapat rahmat dan taufik Allah. Ingat surat 3 ayat 38, Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Dan juga diriwayatkan Abu Dawud dari Abdurrahman dari Hamad dari Hisham bin Hasan dari Muhammad. Ahmad bin Abdu menceritakan, kami diberitahu oleh Ali bin Abdullah bin Maisarah dari Abdul Hamid bin Bayan dari Khalid bin Abdullah dari Yahya bin Ubaidillah dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sengsara adalah yang sengsara dalam perut ibunya, dan orang yang bahagia adalah yang bahagia dalam perut ibunya. Sa'id menceritakan dari Abu Ishaq dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah lah mengatakan, orang yang sengsara adalah yang sengsara di dalam perut ibunya, dan orang yang bahagia adalah orang yang mau mengingatkan orang lain. Syu'bah menceritakan dari Mukarik dari Tarik dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama, maka ikutilah dan jangan berbuat bid'ah. Karena sesungguhnya orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dalam perut ibunya, dan orang yang bahagia adalah orang yang mau mengingatkan orang lain. Sesungguhnya seburuk-buruk riwayat adalah riwayat bohong, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan setiap yang akan datang itu sudah dekat. Al-Tabari juga menyebutkan riwayat Abu Ishaq dari Abu Anduk bahwa ia senantiasa datang pada hari Kamis dalam keadaan berdiri dan tidak duduk seraya berkata, sebenarnya ia ada 2. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah. Seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru dalam agama, dan setiap yang baru dalam agama itu adalah sesat. Sesungguhnya orang yang sengsara itu adalah yang sengsara dalam perut ibunya, dan orang yang bahagia adalah yang mau mengingatkan orang lain. Ketahuilah, janganlah kalian tergiur oleh panjangnya angan-angan, dan jangan pula engkau tertipu oleh harapan. Sesungguhnya semua yang akan datang itu dekat, sedangkan yang jauh itu tidak akan datang. Dan sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah yang menganggur di siang hari dan menjadi bangkai di malam hari. Sesungguhnya membunuh orang mukmin itu suatu kekufuran, dan mencacinya merupakan suatu kefasikan.
Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketahuilah bahwa seburuk-buruk riwayat adalah riwayat bohong, dan kebohongan itu tidak boleh dilakukan baik secara sungguh-sungguh maupun main-main. Tidak juga kebohongan itu dapat mengembalikan kejernihan seseorang dan tidak juga menyelamatkannya. Ketahuilah bahwa kebohongan itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Orang yang jujur itu disebut sebagai orang jujur dan baik. Sedangkan orang bohong disebut sebagai pembohong dan jahat. Dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba itu berbuat jujur sehingga Allah menetapkannya sebagai orang jujur di sisinya, dan ia akan berbuat dusta sehingga ia ditetapkan sebagai pendusta di sisinya. Ketahuilah, apakah kalian mengetahui arti ida? Itulah adu domba yang mengakibatkan kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Hadits ini mutawatir yang berasal dari Abdullah. Pernah sampai di telinga Muawiyah bahwa suatu wabah penyakit telah menjangkit pada penduduk Dar, maka ia pun berkata, andai saja mereka pindahkan dari tempat mereka. Lalu Abu Darda berkata kepadanya, wahai Muawiyah, apa yang dapat engkau berbuat terhadap jiwa yang telah tiba ajalnya? Seolah-olah Muawiyah marah terhadap Abu Darda. Kakak berkata kepadanya, wahai Muawiyah, janganlah engkau marah terhadap saudaramu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan suatu jiwa sehingga nutfahnya bersemayam dalam rahim selama 40 malam, melainkan Dia menetapkan penciptaan ajal dan rezekinya. Kemudian setiap jiwa mempunyai daun berwarna hijau yang bergantung di arsy, yang jika ajalnya telah dekat maka daun itu diciptakan hingga mengering dan setelah itu jatuh. Dan jika daun itu telah mengering, maka jiwa itu pun jatuh dan terputus pula ajal dan rezekinya. Hadits tersebut juga diriwayatkan Abu Dawud dari Mahmud bin Khalid dari Marwan dari Muawiyah bin Salam, saudaraku Zaid bin Salam memberitahukan kepadaku sebuah hadits dari kakeknya Ibnu Salam. Ia menceritakan hadits yang sama mengenai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Abu Dawud menceritakan dari Mujahid, ia mengatakan, tidak ada anak yang dilahirkan melainkan di lehernya terdapat lembaran yang tertulis di dalamnya sengsara atau bahagia. Sedangkan dalam buku Sahihain merupakan kumpulan kitab-kitab sahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan sebuah hadits dari Ubay bin Ka'ab. Ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya anak yang dibunuh oleh Khidir telah dicap pada harinya sebagai seorang kafir. Jika ia tetap hidup, niscaya akan menganiaya kedua orang tuanya secara sewenang-wenang dan dalam keadaan kafir. Dan dalam buku Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan, ada seorang anak kaum Ansar yang meninggal dunia. Lalu kukatakan, beruntunglah ia mendapatkan salah satu burung surga. Ia belum pernah mengerjakan kejahatan dan tidak mengenalnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, atau mungkin yang lain dari itu, sengsara, hai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menciptakan penghuni surga. Dia menciptakan mereka itu ketika mereka masih berada di dalam tulang rusuk orang tua mereka. Hadits tersebut di atas tidak bertentangan dengan hadits dari Samurah bin Jundab yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam buku Sahih Bukhari.
yang menceritakan tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan anak orang-orang musyrik yang berada di sekeliling Nabi Ibrahim Khalilullah dalam sebuah taman di surga. Sebagaimana orang-orang dewasa, anak-anak juga terbagi menjadi golongan sengsara dan golongan bahagia. Yang dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sekeliling Ibrahim adalah anak-anak orang-orang musyrik dan juga kaum muslimin yang termasuk golongan bahagia. Dan beliau menolak kesaksian Aisyah terhadap seorang anak kaum Ansar yang disebutnya sebagai seekor burung dari surga. Semua hadits dan atsar di atas menunjukkan penentuan rezeki, ajal, kesengsaraan, dan kebahagiaan seorang hamba pada saat ia masih berada di dalam perut ibunya. Tetapi masing-masing hadits dan atsar berbeda-beda mengenai waktu penentuan itu. Yang satu menyebutkan bahwa takdir ini ditetapkan setelah takdir pertama yang lebih awal dari penciptaan langit dan bumi. Dan juga setelah takdir yang ditetapkan pada hari dikeluarkannya keturunan Adam setelah penciptaan Adam itu sendiri. Sedangkan dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa takdir tersebut ditetapkan pada hari 120 dari bersemayamnya nutfah dalam rahim. Dan juga hadits Anas bin Malik yang tidak membatasi waktu penetapan takdir tersebut. Sedangkan hadits Hudzaifah bin Usaid menyebutkan penetapan takdir itu berlangsung ketika sudah berada dalam rahim selama 40 hari. Dalam lafaz yang lain disebutkan 40 malam. Ada juga lafaz yang menyebutkan 42 malam. Juga ada yang menyebutkan 43 malam. Hadits tersebut diriwayatkan Imam Muslim sendiri, dan Imam Bukhari tidak ikut meriwayatkannya. Banyak orang yang menduga adanya pertentangan antara kedua hadits tersebut, namun sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali antara keduanya. Malaikat yang ditugaskan mengurus nutfah menulis apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal 40 malam pertama hingga mencapai gelombang berikutnya, yaitu alaqah, segumpal darah. Sedangkan malaikat yang bertugas meniupkan roh ke dalamnya, meniupkannya setelah 40 hari gelombang ketiga, setelah 120 hari. Dan ketika meniupkan roh itu malaikat diperintahkan untuk menetapkan rezeki, ajal, amal, kesengsaraan, dan kebahagiaannya. Demikian itu merupakan takdir selain takdir yang telah dituliskan oleh malaikat yang ditugaskan untuk mengurus nutfah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Kemudian diutus kepadanya nutfah, malaikat yang diperintahkan 4 kalimat. Sedangkan malaikat yang ditugaskan mengurus nutfah. Maka dengan izin Allah malaikat memindahkannya dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keberadaan nutfah itu sehingga nutfah itu memasuki jenjang permulaan penciptaan, yaitu alat segumpal darah. Dan dia juga menetapkan keberadaan roh ketika jiwa itu telah bergantung pada sesuatu tubuh setelah 120 hari. Demikian itu adalah takdir setelah takdir. Dengan demikian masing-masing hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling memperkuat dan membenarkan satu dengan yang lainnya. Dan semuanya menunjukkan penetapan takdir sebelum penciptaan manusia itu sendiri dan periode-periode penetapan takdir. Jika hadits-hadits tersebut diriwayatkan dan difahami secara benar sebagaimana mestinya, maka akan terlihat bahwa semua permasalahan itu berasal dari satu pelita yang terang lagi benar. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jika kita berhubungan intim dengan pasangan kita, maka kita wajib berdoa supaya diberikan anak yang baik dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat dan mendapat rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ingat surat 3 ayat 38 dan 39. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." Bab Takdir keempat, Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus para rasul. Al-Duhan 1-5. Dan itulah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan Al-Qadar 1, dan orang yang menganggapnya bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada pertengahan bulan Sya'ban merupakan suatu hal yang salah. Sufyan menceritakan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia mengatakan Lailatul Qadar adalah Lailatul Hukum. Dan Sufyan juga menceritakan dari Muhammad bin Saukah dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, diserukan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada malam Lailatul Qadar, lalu dituliskan nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka, tidak seorang pun dari mereka ditinggalkan, tidak dikurangi, dan tidak pula ditambah. Ibnu Ilya menceritakan, Ibnu Rubaiyah bin Kulsum memberitahu kami, ia bercerita, ada seseorang yang berkata kepada Hasan, sedang aku mendengarnya, apakah engkau mengetahui Lailatul Qadar? Apakah ia itu terdapat pada setiap bulan Ramadan? Ya, demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, benar-benar terdapat pada setiap bulan Ramadan. Itulah Lailatul Qadar yang di dalamnya dipisahkan semua persoalan besar dan di dalamnya pula Allah menetapkan setiap ajal, amal, rezeki. Jawabnya, Yusuf bin Mahran menyebutkan dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, pada malam Lailatul Qadar dituliskan dari umul kitab apa yang akan berlangsung pada 1 tahun penuh, yaitu kematian, kehidupan, rezeki, hujan, bahkan sampai orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Dikatakan, si fulan dan si fulan mengerjakan ibadah haji. Mengenai ayat di atas dari Sa'id bin Jubair disebutkan, sesungguhnya engkau akan menemukan seseorang yang berjalan di beberapa pasar sedang namanya telah termaktub dalam daftar orang-orang yang meninggal. Sedangkan Muqatil mengatakan, pada malam Lailatul Qadar Allah Azza wa Jalla menetapkan masalah yang terjadi pada 1 tahun ini di negeri dan hamba-hamba Allah sampai tahun berikutnya. Dan Abu Abdurrahman Al-Silmi mengatakan, semua urusan dalam 1 tahun ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang benar. Golongan yang lain mengatakan, Lailatul Qadar merupakan malam penuh kemuliaan dan keagungan. Hal itu didasarkan pada ungkapan mereka yang menyatakan, si fulan mempunyai kemuliaan di tengah-tengah umat manusia.